Rico, seorang pemuda yang sering pulang larut malam, belakangan ini dia sering diganggu oleh penampakan hantu anak kecil di rumahnya. Hah? Siapa itu? Awalnya ia hanya mengira itu halusinasi karena lelah. Namun semakin lama, anak kecil itu selalu muncul di sudut ruangan sambil tersenyum. Rico mulai ketakutan. Keesokan harinya ia mengajak temannya untuk menginap, tapi hantu itu tetap muncul. Siapa kamu sebenarnya? Tapi ketakutan berubah menjadi rasa penasaran. Rico mulai mengingat masa lalunya. Ia punya adik laki-laki yang meninggal saat masih kecil akibat sakit. Saat itu Rico masih remaja dan merasa bersalah karena jarang menemani adiknya. Apa itu kamu, Arga? Iya kak, ini aku rindu. Kakak juga rindu. Maafin kakak jadi jarang datang ke makammu. Sejak malam itu, Rico tidak pernah melihat penampakan lagi. Ia kini sering mengunjungi makam Arga. Semoga kamu tenang di alam sana. Aku suka menonton komedi dengan tertawa sangat keras. Tiba-tiba, ibuku mengetuk pintu kamarku. Nak, sudahlah, ini bukan tempatmu lagi. Semoga kau tenang di alam sana. Ternyata, aku sudah meninggal. Kakak mau main, pulang sana. Ya, adik selalu ngintilin mulu. Itu kan Mia. Iya Tuhan, tidak. Maafkan kakak, Dik. Kakak menyesal. Seharusnya kakak ajak kamu. Mana lauknya, Ma? Maaf, Nek. Adanya cuma itu aja. Masa cuma ini aja? Mama lagi gak punya uang, Nek. Aku gak mau tahu. Mama coba minta ke tetangga ya. Cepetan, aku lapar. Dasar tidak bersyukur. Kok mulutku susah dibuka sih? Setiap wanita ini kasih cemilan ke anak kecil. Dengan seketika, anak kecil itu akan bertumbuh dengan cepat. Awalnya terlihat kalau anak ini kecil banget dan dia lagi menggunakan skuter. Tapi setelah dikasih cemilan, dia tumbuh menjadi anak remaja. Bocil itu pun bilang kalau cemilan ini dapat membuat aku tumbuh lebih dewasa. Tapi wanita ini tuh nggak percaya dan dia coba berikan cemilan itu lagi kan. Dan tiba-tiba, dan kemudian saat bocil itu kembali lagi, tiba-tiba badannya sudah menjadi sangat besar dan membuat wanita ini menjadi panik. Setelah itu, wanita ini lanjut memakan cemilannya dalam keadaan ketakutan dan dia nggak sadar kalau dia sudah dikerjain sama ketiga anak nakal ini. Hei, berhenti kau, bayar dulu. Tolong, ada pencuri. Hei, berhenti kau. Berhenti atau ku tembak. Siapa orang ini? Berani sekali mencuri di wilayahku. Kak Yuta. Makan yang banyak deh. Hah? Bau banget anjir. Dari dulu sama aja. Apa? Ada zombie di depan rumah kita. Asik, rasakan ini. Bersiaplah. Kita mengalahkan zombie, Haina. Woi, kami lagi syuting film. Gimana ini, Pak? Anak Bapak mecahin kaca rumah saya. Udahlah, Bu. Namanya juga anak-anak. Ayo deh, kita pulang. Kamu tahu kan, Tak, harus ngapain? Iya, Mah, tahu. Namanya juga anak-anak. Namanya juga anak-anak. Namanya juga anak-anak. Ayo, Tak, kita pulang. Bocil ini nggak bisa naik kendaraan guys. Setiap naik mobil, naik bis, dia bakal muntah. Mau naik sepeda, naik perahu, bahkan naik sapi juga nggak bisa. Dia bakal enak. Makanya kalau mau kemana-mana dia harus jalan kaki. Sampai gede juga dia harus jalan kaki kalau mau ke sekolah. Masalahnya pas nyampe sekolah dia jadi capek kan, sampai ketiduran. Pas gurunya tahu kalau cewek ini jalan kaki ke sekolah, dia kira nih muridnya orang susah kali ya. Akhirnya si bu guru mau datang ke rumahnya, tapi mereka harus jalan kaki kan. Jauh banget dong, rumahnya di balik bukit. Si bu guru sampai mau pingsan dah. Nah, ngelihat muridnya ini kuat jalan kaki, si bu guru jadi kepikiran. Kayaknya dia harus ikut lomba deh. Dia udah dilatih berbulan-bulan sampai jago, udah yakin menang deh. Dia nggak sadar lombanya kan di kota, berarti harus naik bis dulu. Bener aja, dia mutah-mutah lagi. Pas nyampe tempat lombanya, ya dia masih keliengan guys. Baru mulai dia udah pingsan, ya gagal dah.
Setiap hari bocil ini selalu pura-pura kaya guys. Dia bahkan ngebawa teman-temannya nih ke rumah yang besar. Terus ngaku-ngaku itu tuh rumahnya. Dan mobil ini juga katanya punya dia. Teman-temannya langsung kagum kan. Tiba-tiba dari rumah itu keluar seseorang. Dan bocil ini langsung malu. Karena sebenarnya itu tuh ibunya. Si ibu ternyata pembantu di rumah orang kaya ini. Bocil ini malu di depan teman-temannya. Dia langsung lari. Setelahnya dia marah banget juga sama ibunya. Dia benci karena ibunya cuma pembantu. Katanya bikin malu. Besoknya di sekolah, bocil ini masih aja dia tetap bilang kalau dia tuh anak orang kaya dan katanya pembantunya tuh kemarin halu aja ngaku-ngaku sebagai ibunya. Dia juga nggak mau kalau ibunya datang ke sekolah. Dia ngaku ke gurunya kalau ibunya yang kaya tuh lagi di luar negeri. Padahal nih ya guys, ibunya sampai minjem baju. Dia berusaha supaya anaknya nggak malu. Pas banget anaknya tuh tiba-tiba kayak digangguin preman gitu guys. Si ibu yang ngeliat langsung maju ngelawan dan ngelindungin anaknya. Baru deh bocil ini sadar kalau ibunya betul-betul sayang sama dia. Ibu Sultan ini nyari anaknya yang hilang guys, tapi petunjuk yang dia punya cuma foto ini. Pas anaknya kecil rambutnya kusut banget. Nah ada 2 kandidat yang sama-sama ngaku kalau mereka si putri yang hilang. Akhirnya Ibu Sultan ini ngadain kompetisi. Pertama mereka harus lomba lari. Dan walau cuacanya panas, rambut gadis baju oranye ini sih tetap slay guys. Kedua mereka harus naik ojol. Dan masih ya si baju oranye tetap slay. Padahal gadis satunya udah kusut banget rambutnya. Ketiga mereka harus makan sate. Banyak banget kan nih asapnya. Si baju oranye selalu slay ya guys. Yang satunya sih udah kusut banget dah. Dibandingin sama foto masa kecil, sebenarnya cewek yang kusut ini lebih mirip guys. Tapi si ibu tahu kalau cewek slay ini anaknya yang asli. Karena waktu kecil rambutnya emang kusut, tapi si ibu udah biasain pakai sampo yang bagus guys. Dan dia pakai sampai dewasa, makanya rambutnya slay, nggak kusut lagi. Yeay, si Ibu Sultan akhirnya berhasil deh nemuin putri yang dia cari. Bocil ini ngamuk karena neneknya masak ayam rebus. Dia maunya ayam McD. Pas malam dia kelaparan. Pas dicobain ternyata ayam rebus si nenek enak juga. Nah buat ngebahagiain cucunya, si nenek semangat nih jualan di pasar. Dan setelah uangnya terkumpul, dia beliin cucunya ini sepatu baru. Abis itu dia bawa cucunya makan mie enak. Ya walau cuma bisa pesan 1 porsi, si nenek gak makan, cuma minum air. Habis pulang cucunya ngeliat ada bocil yang lagi makan kue coklat. Dia jadi minta juga kan ke si nenek. Udah susah-susah dibeliin, bocil ini malah bilang dia gak mau naik bis bareng neneknya, malu. Bahkan si nenek mau nitip bawaan juga cucunya gak mau. Sampai sore bocil ini nungguin, kok si nenek gak nyampe-nyampe. Dan ternyata neneknya jalan kaki guys buat ngehemat uang. Ngeliat pengorbanan si nenek, baru deh cucunya nyesel banget udah jahat. Makanya diam-diam dia simpenin kue coklatnya itu untuk si nenek sebagai permintaan maaf karena dia udah salah. Jadi sedih ya guys, siapa nih yang sayang nenek? Absen yuk, klik like dan subscribe-nya. Permisi. Sorry, aku udah punya cowok. Permisi, kota Sakura di mana ya? Aku juga mau ke sana. Aku bisa ikut nggak? Ya udah, ayo. Anu, bisa aku ikut juga ke kota Sakura? Sorry ye. Stop. Tolong Pak Polisi, anak saya kecelakaan. Hah? Ayo Bu, antar saya ke sana. Itu Pak Polisi, tolong bantu anak saya. Anak itu beneran kecelakaan. Mama saya masih di sana, Pak Polisi. Ah, itu kan ibu yang tadi melapor. Lebih baik aku rawat saja anak ini. Loh, Hana kok nangis? Boneka Hana kok bisa rusak? Hana, coba cerita. Bang Yuta, boneka Hana dirusak sama Bang Taika. Ya ampun, jangan nangis ya dek. Ayo kita jumpain dia. Pegang yang erat ya, jangan sampai lepas. Iya. Tetangga baru aja belagu banget, enak aja dia ganggu adikku. Bang Taiga, ada apa sih? Ternyata kamu ngadu ya sama abangmu. Gak usah basa-basi, pokoknya Bang Taiga ganti boneka adikku. Ganti apaan? Adikmu yang salah kok udah buat adikku nangis. Bodoh amat, pokoknya ganti. Ayo duel, kalau kalah aku ganti. Beraninya sama anak kecil, nanti aku laporin sama kakakku ya. Ya ampun, laporin aja, siapa juga yang takut sama kakakmu. Halo kak, itu kakaknya. Hei kau, bikin masalah ya? Halo. Gak usah halo-halo, ganti rugi cepat. Hah? Iya kak polisi. Kamu gak apa-apa, Tak? Gak apa-apa kok, Yud. Ada apa, Tak, rame-rame di sana? Gak tahu, Yud. Kita lihat aja yuk ke sana. Ya udah, ayo. Pak polisi, ada apa ini rame-rame? Dia gak jawab, Tak. Ya udah, coba aku lihat.